pertanyaan disertasi. Biasanya saya nguji, sekarang saya diuji nih. Berat. Tapi saya terima kasih ya diundang ke sini, dan kembali ke kampus itu sesuatu yang menggairahkan. Masuk kampus sama naik gunung itu sama bagi saya tuh. Energinya bisa habis-habisan tuh. Dan kegembiraannya sama tuh. Pak Syarif, terima kasih mengundang Pak Dekan. Tadi saya ngomong-ngomong dengan Pak Dekan, kampus ini adalah ranking 21 di Indonesia. Kampusnya, universitasnya ranking 21. Tapi setelah saya dengar pengantar dari Pak Syarif, dekannya adalah ranking 1. Universitasnya 21, dekannya ranking 1. Orang sekarang mesti tanya, ya universitasnya ranking berapa? Bukan itu, dekannya ranking berapa tuh. Karena ada universitas yang ranking 1, dekannya ranking 20. Karena takut untuk mengucapkan dalil akademis. Ukuran ranking itu adalah keterangan akademis yang diucapkan di dalam forum perdebatan. Bukan yang diucapkan pada pers, bukan yang dituliskan untuk menyenangkan atasan, tapi yang diucapkan di forum terbuka. Dan tadi saya dengar Pak Syarif secara lantang mengatakan, kita harus koreksi setiap langkah demokrasi itu. Memang itu tugas universitas, yaitu mengkoreksi di establishment. Semua yang menjadi established dia membeku. Maka nggak ada aliran pikiran lagi itu. Kampus yang dibekukan oleh birokrasi tak mungkin menghasilkan pikiran. Jadi betul tadi keterangan dari Pak Dekan bahwa kita bertemu di sini dalam rangka mencairkan ulang akal sehat. Akal sehat kita ada tapi membeku itu. Atau kalau kita pakai istilah yang lebih keren mungkin reinventing public reason. Menemukan kembali akal sehat publik. Karena memang akal sehat dan demokrasi itu paralel. Kalau saya tanya tadi mahasiswa, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan rakyat dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu apa namanya, terlalu standar itu. Demokrasi ditemukan justru untuk mencegah kembalinya totalitarianisme. Dan dia ditemukan oleh pikiran. Satu waktu ketika Perang Dunia Kedua, orang bingung mengapa orang Jerman yang dilatih dengan filsafat yang tinggi bisa takluk di bawah otoritarianisme Hitler. Dan kita tahu Hitler punya slogan yang paling bagus, yaitu kata Hitler, kekuasaan yang paling menyenangkan adalah bila memerintah orang yang tidak berpikir itu. Jadi Jerman yang dilatih dengan pikiran tajam, dari Hegel sampai Karl Marx, toh dilumpuhkan oleh kekuasaan. Jadi kekuasaan itu mampu melumpuhkan orang, menyihir orang. Dan pengkritik Hitler, fasisme, yang paling tajam adalah seorang perempuan, seorang feminis. Namanya Hannah Arendt, yang kemudian menulis buku Thinking in the Dark Times, berpikir di dalam keadaan kegelapan sekalipun. Hannah Arendt adalah orang yang mengikuti pengadilan Nazi di Israel, di Jerman, pengadilan apa namanya itu? Holocaust itu, ada nama kota itu. Dan dia mencatat satu persatu pengakuan, kesaksian dari pelaku-pelaku kekerasan di Jerman. Semuanya orang terpelajar. Tetapi dilumpuhkan akalnya oleh sensasi popularisme Adolf Hitler. Dari situ kita belajar bahwa kampus bisa kehilangan akal sehat kalau tidak menghirup secara rutin kritisisme. Jadi kita ingin agar supaya kampus itu ada di depan di dalam rangka mempromosikan ulang kritisisme. Karena itu saya katakan tadi bahwa kalau ditanya demokrasi itu apa? Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Supaya selalu ada kontrol.
Karena itu akal harus diucapkan terus-menerus. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Jadi hanya orang berakal yang boleh memerintah. Kenapa? Karena politik adalah upaya untuk mendistribusikan keadilan. Dan orang harus punya pengetahuan lengkap bila dia ingin mendistribusikan keadilan. Nggak ada orang berpolitik demi kekuasaan. Politik dari awal dalam sejarah filsafat demokrasi, politik adalah urusan mendistribusikan keadilan. Jadi politik equals justice. Kata lain dari politik adalah justice. Bukunya Plato judulnya Justice, Politeia. Republik isinya sama, adalah mengupayakan tumbuhnya public reason, akal sehat publik, agar supaya kekuasaan tidak jatuh dalam cengkraman orang-orang sakit jiwa. Itu sejarah demokrasi. Jadi kita evaluasi berdasarkan prinsip itu.